Karena di sini kemudian dia ingin ini curangnya, atau ini liciknya, atau ini jahatnya. Seolah-olah dia nggak mau ngambil UTS insert, ya. Di sini tertulis 2004-2007. Tamu podcast Sentana yang sangat ini nih. Oh, Sudah sering. Oke. Kita kasih pengantar dulu di sini ya. Oke. Ini surat kami kemarin tanggal 10. Tanggal berapa itu? 2 minggu yang lalu. Senin 2 minggu yang lalu ya. Ya, pemirsa. Oh, tolong, Le. Oke. Ya, makasih ya. Jadi ini ya, di repositori Kemendikbud saat itu dan sekarang Kemendiknas itu ada layanan, e-layanan, elektronik layanan, panduan penggunaan e-layanan, penyetaraan ijazah. Dan itu sekarang masih bisa kita akses ya. Repositori Kemendikbud Go ID, di situ penyetaraan ijazah. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. http ya layanan.dikdasmen.kemendikbud.go.id. Panjang. Di sini bisa Nah, ini secara online untuk melakukan penyetaraan ijazah baik SD, SMP, SMA ya. Nah, di situ nah ini panduan untuk menguploadnya di layanan. Terus di situ pada PDF yang kita dapatkan ya. Bentar. Oke, pada halaman 11 dari PDF itu ya, untuk menyetarakan ijazah, maka syaratnya ada A sampai J ya, 10 syarat. Mulai dari A, foto yang harus diupload, B, paspor, C, surat keterangan dari kedutaan besar, D, surat izin belajar, E, ijazah SMP untuk SMA dan SMK. Terus di sini F, ini yang paling fatal ya. Harus memiliki ijazah atau diploma itu ijazah juga ya dalam bahasa Inggris. Ijazah yang mau disetarakan itu harus punya. Jadi ini yang paling penting untuk penyetaraan ijazah. Di mana dia, dalam hal ini Gibran, harus memiliki ijazah SMA atau SMK di luar negeri yang sederajat, yang perlu disetarakan. Dan setelah kita jumpain Sekretaris Ditjen Dikdasmen, ya, Dr. Eko Susanto, Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau SMK dari luar negeri. Jadi syarat mutlak yang harus ada ijazah tersebut tidak dimiliki oleh Gibran. Baru berikutnya syaratnya yang G, transkrip nilai, H, struktur kurikulum sekolah asal, I, akta kelahiran, J, ini juga tidak dimiliki oleh Gibran, yaitu rapor 3 tahun terakhir. Sementara yang kita dapatkan jawaban dari Dr. Eko Susanto sebagai Sekretaris Ditjen Dikdasmen, ya, Gibran hanya memiliki rapor 2 tahun dari katanya kelas 10 dan kelas 11 dari Orchid Park Secondary School. Jadi dia hanya memiliki rapor 2 tahun dan 1 sertifikat kursus UTS Insert. Bagaimana mungkin bisa disetarakan SMA atau SMK? Kenapa? Minimum dua tidak dipenuhi oleh Gibran. Yaitu ijazah yang mau disetarakan tidak ada, ijazah SMA atau SMK luar negeri. Baru yang berikutnya yang J, yang kedua, raportnya hanya 2 tahun terakhir. Maka seharusnya ya surat keterangan tersebut harusnya tidak sah sesuai dengan persyaratan yang dimiliki, yang diwajibkan oleh Kemendikdasmen sendiri. Bagaimana mungkin mereka yang membuat syarat, tapi mereka sendiri yang melanggar syarat tersebut. Oke, begitu. Jadi oleh karena itu, dalam surat kami 2 minggu yang lalu, kami meminta klarifikasi dari Ditjen Dikdasmen, ya, apakah benar surat keterangan penyetaraan ijazah SMK Gibran itu dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen saat itu? Ya. Apakah benar dilakukan penyetaraan, modalnya apa saja dalam proses penyetaraan tersebut? Ternyata hanya 2 raport dari OPSS
Orchid Park Secondary School, dan 1 sertifikat kursus. Oleh karena itu kami meminta surat tersebut agar itu dikaji, ya. Kalau itu melanggar persyaratan yang harus ditempuh bagi seseorang untuk menyetarakan ijazah, maka tarik surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen pada Agustus 2019 yang lalu. Ya, begitu. Kita meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Abdul Muti, jangan pernah takut, Pak, untuk menarik itu. Karena ini sudah nyata-nyata tidak dipenuhi oleh Gibran. Nyata-nyata sudah dilanggar oleh Gibran, dan periksa dan hukum, ya, Sekretaris Ditjen Dikdasmen tahun 2019 yang menandatangani, yaitu Dr. Sutanto SHMA. Karena beliau menandatangani, memberikan surat keterangan penyetaraan, tetapi melanggar persyaratan yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, Pak Abdul Muti, sebaiknya hari ini Bapak menerima kami, ya, untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sejujur-jujurnya kepada rakyat. Ya, agar kalau memang tidak ada prosedur yang dipatuhi, ada yang dilanggar di sini, item-item ini, maka cabutlah surat keterangan tersebut yang untuk Gibran. Terserah proses politik selanjutnya, saya tidak mau tahu dan saya tidak punya akses ke situ, tetapi itu harus dicabut dulu. Demi apa? Demi hukum dan demi keadilan. Jangan orang lain harus menempuh ini semua persyaratan ini, tetapi Gibran tidak memenuhinya, tetapi diberi surat keterangan tersebut. Ya, jangan semua persyaratan itu dilanggar oleh keluarga Jokowi. Ya, karena kan ini syarat penyetaraan ini dipakai oleh Gibran dalam sebagai calon wali kota 2020 di Solo dan calon wakil presiden 2024 yang lalu. Ya, itu, ya, karena ini tidak dipenuhi oleh Gibran, maka surat keterangan tersebut wajib dicabut sehingga Gibran tidak memenuhi syarat minimal sebagai calon wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R. Ya, gitu. Ada yang menambahi? Aku boleh nambahin. Ayo, Mbak. Silakan. Ayo, Mbak. Yang kemarin datang ya. Bang Rizal aja dulu, Pak. Bang Rizal. Ya, saya ingin tambahan sedikit bahwa tadi telah disampaikan surat ke pihak kementerian, itu kan, kemudian juga diperkuat dengan surat-surat lain untuk bisa memberi penjelasan. Karena ini adalah proses surat menyurat itu bagian dari proses hukum, maka jawabannya harusnya adalah tertulis, gitu ya, untuk bisa menjadi dokumen hukum untuk proses-proses hukum berikutnya. Saya kira ini adalah kewajiban hukum dari pihak Kementerian Dikdasmen yang telah menerima surat-surat itu. Nah, kemudian juga sekarang kita akan mungkin berusaha mendapatkan keterangan lisan. Itu adalah satu tahap saja, gitu kan, untuk yang kemudian harus diperkuat dengan tadi jawaban yang tertulis itu. Nah, salah satu poin pentingnya adalah bahwa pada waktu dia mendaftarkan ke KPUD ataupun ke KPU, waktu Wapres dan waktu wali kota, KPUD, itu harusnya ada verifikasi. Kita perlu mendapat penjelasan juga dari pihak Kementerian Dikdasmen. Adakah KPUD dan KPU datang ke kementerian ini untuk memverifikasi surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh kementerian? Nah, kalau tidak ada, berarti nanti terjadi masalah di KPU dan KPUD. Bisa saja karena untuk klarifikasi itu, untuk verifikasi itu ada dananya, gitu kan. Maka kalau tidak dilakukan, itu menjadi persoalan, gitu. Serius juga bagi KPU dan KPUD. Dan yang ketiga, menurut saya tadi, kalau upayanya cabut, gitu kan, batalkan, gitu kan, itu harus dilakukan oleh pihak Kementerian Dikdasmen ini ketika memang konten itu tidak sesuai dengan fakta dan keharusan persyaratan yang dibuat oleh kementerian sendiri, gitu kan, maka dicabut. Tapi bisa saja itu kita jadi punya modal sekarang untuk membuat surat lagi pohon dicabut, gitu. Karena memang itu poin penting juga, gitu kan, pada ujungnya, karena itu menyangkut konsekuensi hukum.
Nah, ketika kita mohon dicabut, kemudian dicabut dan dibatalkan, hancurlah Gibran. Itu kan sebagai wapres maupun juga nanti pertanggungjawabannya sebagai wali kota. Saya kira ini tambahan sedikit saja, Bang. Oke, Mbak Manu. Pak Manu dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ini adalah wakil dari mak-mak ya. Dan kami sudah mengikuti prosedur, yaitu 2 minggu yang lalu kami sudah menyurati Pak Menteri untuk menerima kami. Karena begini, saya sebagai rakyat Indonesia, saya berhak tahu bagaimana kualitas pendidikan, kemampuan dari pemimpin kami. Gitu. Jadi saya sekarang ini sudah 2 minggu dari waktu yang dijanjikan dan kami juga sudah menerima tanda terimanya. Jadi hari ini kami datang sesuai prosedur ya, bukan sesuai prosedur dan bukan juga kami membuat-buat. Jadi sekali lagi Pak Menteri, kami menunggu. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana kualitas dari Gibran? Itu aja dari saya. Mungkin teman saya ada yang mau nambahkan. Sorry. Oh nanti. Iya. Ayo Bu Susi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kemarin kami ARM sudah mengantarkan tembusan ke Bapak Presiden Republik Indonesia juga dengan KPU, sudah diterima dan sudah dibaca sepertinya. Dan saya dapat info dari E-News dan Sindo News bahwa para menteri dan ketua MPR sudah dipanggil Pak Presiden mengenai masalah Gibran, masalah ijazah Jokowi, masalah Geng Solo dan lain sebagainya. Jadi ini ada suatu peningkatan kebahagiaan rakyat ya Pak semuanya. Sudah istilahnya sudah ditindak dan dibaca surat rakyat untuk seluruh jajaran dan petinggi di Republik Indonesia ini. Jadi kami rakyat mengharapkan agar Gibran segera dimakzulkan karena dia tidak mempunyai ijazah. Dia hanya mempunyai surat keterangan setara SMK. Jadi sekali lagi kedaulatan harus rakyat yang megang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahin dikit ya. Kalau para termul itu mengatakan ada motif politiknya, mereka memakzulkan Gibran. Kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Hanya karena kalian yang boleh punya motif politik. Saya bayar pajak, maka saya juga punya aspirasi politik, punya hak. Ya, itu jawaban untuk termul. Dan itu ya memakzulkan Gibran ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 7A dan 7B. Ya, bayangkan dijamin oleh Undang Dasar kita tahun 1945. Kalau ya salah satunya adalah perbuatan tidak tercela. Dan bagi kami, ya, ini adalah perbuatan tercela. Seseorang yang tidak punya ijazah SMA, tidak lulus SMA, mengaku-ngaku lulus SMA. Hanya karena punya raport cuma 2 tahun di Orchid Park Secondary School plus ijazah sertifikat kursus dari UTS Insert Sydney. Kan tidak memenuhi ya dengan ini huruf J yang disyaratkan oleh Kemdikdasmen sendiri harus ada raport 3 tahun terakhir dan huruf F ijazah yang mau disetarakan. Sementara Gibran tidak punya ijazah SMA atau SMK dari luar negeri yang bisa disetarakan. Ya, jadi para termul yang mengatakan Rismon, RRT punya motif politik. Jadi hanya kalian yang boleh. Ya. Hak politik kita sama-sama punya. Anda tidak bisa bungkam kami. Itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal 7A dan 7B. Ya, baca itu. Oke, Pak, sekarang Pak Roy. Oh, Michael. Ya, saya mau meluruskan aja. Tadi kan kawan-kawan mengatakan belum ada jawaban tertulis. Sebetulnya sudah pernah ada jawaban tertulis dari Kemendikdasmen, di mana Dr. Bonatua Silalahi rekan saya meminta salinan dari semua dokumen-dokumen yang disetarakan ini yang A sampai J ini diminta. Lalu pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ini asli ya langsung dari mereka ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
malah menjawab dengan sebuah formulir pernyataan pemohon informasi. Oh, itu bukan jawaban. Kemarin kita meminta data dari KPU RI tidak dikasih beginian, KPU DKI tidak dikasih beginian, langsung ngasih ijazah. Tapi ini saya bacakan isinya ya, nama, alamat, nomor telepon dan seterusnya, menerangkan bahwa 1. Pemohon informasi bersedia untuk tidak memindahtangankan data atau informasi yang diberikan Kemendikdasmen pada pihak manapun. Berarti kalaupun dikasih harus dirahasiakan. 2. Pemohon informasi siap menerima sanksi apabila menyalahgunakan tujuan permohonan informasi. Jadi kita diancam akan dihukum kalau menyebarkan. 3. Pemohon informasi bersedia menandatangani di atas meterai sesuai ketentuan yang berlaku dan menerima segala konsekuensi. Nah, ini baru saya lihat 1 kali di Indonesia ini bahwa ada kementerian diminta informasi dan memberikan formulir seperti ini. Coba ya Pak Abdul Muti, bahkan Pak Prabowo, tolong dong dilihat kementerian Anda ini bagaimana kacaunya memberikan formulir seperti ini. Saya nggak tahu, mungkin Pak Roy nanti bisa jawab di Menpora dulu. Ada nggak yang memberikan seperti ini bahwa kalau minta informasi harus menerima sanksi dan tidak boleh menyebarkan ke pihak manapun lagi. Jadi tolong ini dibereskan ya. Silakan Pak Roy. Saya itu aja. Ya. Zaman Nadim. Baik. Zaman Nadim ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kecil soalnya. Ya. Di Iya, ya. pasangin aja, Mas. Ya. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, kehadiran media dan teman-teman YouTuber dan juga Bang Rizmon, Bang Michael, kemudian semua yang sudah bersama Pak Rizal Fadila juga, terutama juga adikku ya, saudari Menuk ya yang sudah memimpin kegiatan hari ini. Jadi saya jelaskan begini, hari ini kita menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara Gibran Raka Buming Raka ini adalah sebuah penipuan atau sebuah pemufakatan jahat. Saya nanti akan jelaskan pemufakatan jahatnya ada di mana. Kalau kita lihat di riwayat pendidikannya, ini dia ditulis dari SD SMP, meskipun SMP-nya ini kepala sekolahnya sudah memberitahu kalau ada kelulusannya, tapi mesti kita cek lagi. Ya, apakah benar dia lulus juga dari SMP Negeri 1 Surakarta ini. Karena kemudian di sini tertulis SMA, Orchid Park Secondary School. Menurut data dari Prof. Zulfikar, seorang profesor ahli dari Nanyang University, ya, Orchid Park Secondary School itu SMP plus 1 tahun. Jadi bukan SMA. Jadi tidak benar kalau dia meluluskan atau dia lulus sekolah SMA di Orchid Park Secondary School. Tadi Bang Rizmon juga sudah menyampaikan bahwa kami pada saat saya bertiga ini ya 2 minggu yang lalu ketika masuk dan ditemui Sesdirjen itu mengatakan kalau ada 2 lembar raport ya, raport kelas 10 dan kelas 11. Itu mesti kita cek apakah benar dan tidak boleh kalau hanya raport kelas 10 dan kelas 11 saja itu sudah bisa meluluskan. Karena di sini kemudian dia ingin ini curangnya atau ini liciknya atau ini jahatnya. Seolah-olah dia nggak mau ngambil UTS Insert ya. Di sini tertulis 2004-2007. Padahal dia hanya setahun terdaftarnya di kementerian. Bahkan menurut Pak Eko Susanto. bukan yang dari Australia, Pak Iksan. Oh, Pak Iksan. Pak Iksan Katende ya, dia hanya 6 bulan dan tidak lulus. Ya, dia hanya masuk ke sana hanya 6 bulan dan tidak lulus. Kemudian baru ke MDAS. Saya tidak mempercayai statement MDAS. Karena apa? Karena MDAS itu rankingnya hanya ranking 46 dari 55 universitas yang ada di Singapura. Dan anak SMP saja bisa masuk sana asal punya duit. Ya, di MDAS itu sudah firm. Itu universitas swasta, ya, bukan negeri. Itu swasta. Sejenis kayak universitas wira swasta Indonesia milik Sylvester itu. Yang ruko itu? Yang sudah ditutup. Oh, yang ruko itu ya? Yang ruko, yang sudah ditutup. Dan ini satu lagi. Ini adalah data penting di Kementerian Sekretariat Negara. Dia mencatatkan di Kementerian Sekretariat Negara, itu kalau dilihat di sini, 2004 sampai 2004 dia menjadi Orchid Park. Kemudian dia masuk ke MDAS dulu. Baru masuk ke UTS. Loh ini gimana? Negara punya data kok kebalik-balik. Ini mengesankan Gibran itu mengambil S2. Padahal jangankan S1. Ya. S dung-dung aja dia nggak ngambil. Gitu. Mungkin dia S kopior ngambilnya. Nah, inilah surat yang dipertanyakan oleh Saudari Menu, kemudian Dr. Rizmon, dan kita semuanya yang ada di sini. Surat yang kemudian, ini ada datanya, ya, Syarat-syaratnya. syarat-syaratnya. Kenapa bisa terbit? Dia tidak lulus
hanya 6 bulan di UTS dan insya Allah saya belum tahu, saya belum akan bocorkan kapan. Saya nanti akan live dari UTS, dari Sydney. Ya, waktunya kapan nanti akan saya informasikan. Ya, dalam waktu dekat. Syarat-syaratnya itu Jangan ada. bocorkan dulu, Pak. Jangan lupa ya, ada Ya, di sini. ini. Repository. Ya, Ya, ini ya milik Kemdikbudrisman dan Ya. Dasmen. Dan Ya. ini ada syaratnya. ada. Raport 3 tahun terakhir dan Betul. ijazah yang harus disetarakan. Nah, ini jadi ini tidak mungkin tiba-tiba dia dapat grade 12 dari UTS Insert dan ditandatangani oleh Pak Dr. Sutanto. Saya coba ngecek Pak Dr. Sutanto sekarang posisinya apa? Sekarang posisinya sedang diperiksa KPK dalam kasus laptop. Wah. Jadi clear kan? Jadi makin jelas ya. Dan ini ada yang aneh. Ini baru hari ini saya sampaikan. Jadi ternyata ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh KPU yang barusan mengeluarkan pada tahun 2003, minta tolong Mas Michael, ya. Ya. Jadi KPU itu mengeluarkan satu putusan peraturan KPU nomor, dengarkan baik-baik, nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat 3-nya. Logis gak? Atau wajar gak? Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M, itu artinya harus lulus SMA ya, Dr. Resmond. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Dan telah memiliki bukti perguruan tinggi. Jadi ini pasal selundupan. Ya, Oh, pasal sengaja untuk Gibran. Sengaja untuk Gibran. Nggak boleh. Ini melanggar aturan peraturan yang tadi sudah disebutkan Tanggal oleh berapa, Dr. Pak? Respon. Tanggal Ini berapa, 2023. Tahun Nanti kita 2023. cari. Oh. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebelum ini digunakan oleh Termul, kita bongkar dulu nanti. Ya, Ini masih ada juga di Ini masih repositorinya. ada. Ini masih ada. Supaya Termul bisa juga mendownloadnya Ya. dibaca itu ya. Halaman apa 11 ya kalau Oke. nggak salah. Jadi jelas ya teman-teman semua, Gibran itu tidak lulus SMA. Mau pakai baju SMA kayak gini aja dia nggak bisa, nggak boleh dia, ya karena dia nggak lulus. Ini Pak Risman juga punya ini. Wah, jahat sekali Pak. Ternyata 13 Oktober 2023. Nanti Menjelang pencapresan. sesaat setelah Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo. Oh iya. Tolong ganti wakilnya Pak. Jadi langsung ditandatangan di barang. Jadi hari ini ya, Iya. kita membongkar sebuah konspirasi, sebuah pemufakatan jahat pada peraturan KPU, ada kan? Ada 13 Oktober Ya, saya juga menemukan itu. Ya, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar membuka kita semua. Jadi apa yang tunjukkan Dr. Resmond, apa yang tunjukkan Mas Michael yang sudah disuarakan tadi oleh Pak Rizal Fadila, juga yang disuarakan oleh Mbak Menuk dan kawan-kawan dan ibu-ibu ya semuanya, itu adalah kita semua. Pak Samsir juga tadi sudah mungkin bisa memberikan tambahan masukannya. Dan terima kasih Pak Agus. Nah, itu kunci ya. Tapi jangan disebutkan dulu. Jangan disebutkan dulu kapan ke Sydney. Tapi udah firm. Ya, siap. Ngomong-ngomong Hasyim Asyari ini sekarang di mana ya ketua KPU-nya ya? Kayaknya pakai kaos yang saya kemarin. Oh, apa itu? Yang anjing bersila. Kena asusila. Ya, asusila. Hasyim Asyari. Iya, lah ya. Kan kena kasus asusila. Kalau orang tak bermoral akhirnya memberikan peraturan yang tidak bermoral seperti ini. Ada tambahan lain? Oke, Mas Samsir Buat silakan. seperti ini ya. Teman-teman tahu semua ya. Jadi barusan kami dapat pemberitahuan dari Humas Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Muhammad Subhan, yang tadi barusan ketemu dan menyampaikan ke Dr. Resmond, saya dan Mas Michael, bahwa profesor yang menerima surat kami kemarin, ya, itu hari ini posisinya katanya lagi ada di Bandung. Katanya. Dan awalnya akan siap menerima kami itu jam 16.30 sore ini. Karena kami pikir 16.30 itu sudah bukan jam kantor, maka kami minta untuk besok saja pada jam kantor. Jadi kami minta besok jam 10 untuk menerima kami atau kami tunggu jadwal yang lebih clear lagi. Jadi sekali lagi tadi barusan yang namanya Mas Subhan dari bukan Subhan Palal ya. Ini Subhan Muhammad Subhan yang sebagai humas Kemendikbudrismen itu menyampaikan kabar itu. Ada tambahan Bang Risman? Tadi Ya, kami minta jam-jam kantor lah, jam 10, jam 11. Oh, Mas Subhan. Bang, sampaikan di sini, Bang.
Ada kabar? Insya Allah besok jam 3 sore bisa Pak. Jam 3 sore. Iya. 3 sore. Kok sore banget sih, Pak? Paginya beliau harus ke Serang Pak. Ya udah nggak apa-apa daripada sekarang jam berapa bisa jam 3. Jam 3 sore ya. Jam 3 sore. Pemirsa, YouTuber, media, besok jam 3 sore kita ke sini. Ya. Siapa yang menerima, Pak? Pak Wamen Pak. Wamen aja. Pak Wakil Menteri. Ya. Wakil Menteri. Tolong Pak Wakil Menteri besok jangan menjawab kami dengan bahasa-bahasa diplomatis. Ya. Nggak butuh kami. Ya. Langsung masuk material. Ya, Gibran hanya punya rapor 2 tahun. Kok bisa disetarakan? Padahal syaratnya adalah 3 tahun. Langsung material. Oke, makasih Mas Subhan. Makasih. Respon ini pesan untuk siapa? Siapa? Untuk Gibran. Ah, Untuk Gibran ini. Ya, karena nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Malu-malu. Ya, kalau dikatakan alasan termul. Oh, itu kan MDIS sudah S1. MDIS itu di Ustaz gak terkenal. universitas swasta yang di Singapura saja tidak punya hak untuk mengeluarkan ijazah. Kata Profesor NTU itu, Ya, Pak Zulfikar Amir. Ya, makanya mereka harus bekerja sama dengan Bradford, pakai kurikulum Bradford. Makanya ijazahnya Bradford. Ya. Kalau kita negara hukum harusnya tidak tunduk pada MDIS. Ya, MDIS itu cuma institusi swasta, nggak punya hak menerbitkan ijazah kok. Di Singapura aja nggak terkenal. Iya. Ya, Ada yang ya kita hukum kita ya hukum itu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu yang kita pegang. Ya. ada yang lucu, Mas. Jadi kata salah seorang termul ya, kalau kita menolak MBIS maka akan mengancam hubungan Indonesia Singapura. Wah, pret. Lebay. Oke pemirsa, semua besok kita jam 3 sore. Nama- Jangan kendor. Nama yang akan menerima Profesor Atip Latiful Hidayat, SHLLM PhD jam 3 sore. Wakil Menteri ya. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, sampai besok Ya. jam 3 sore. Indonesia Barat kan Pak? Hah? Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia. Indonesia Barat. Wah, barat banget. Oke. Iya. Foto-foto. Ayo, dilanjutkan episode berikutnya besok jam 3 sore. Hari ini kita ya udah dijadwalkan kembali. Besok udah ada kepastian jam 3 sore. Kita diterima di Kementerian ini. Sampai dulu, santan. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, yuk. Aduh. Allah berhasil. Hati. Thank you. Ya, Pak. Terima kasih. Makzulkan. Anak kami lebih mampu karena dibesarkan dengan kejujuran. Ayo bangun negara dengan jujur. Bangun negara yang jujur. Ya kan? Lagi tipu rakyat. Dengan ijazah palsu dan tidak memiliki ijazah. Termul, apa kalian merasa ini jahat? Membangun negara dengan jujur itu jahat. Makanya kalian tuh cacat logika, kalian calo. Cacat logika. Cacat logika tuh calo ya. Ya. Rasa kejujuran Indonesia yang sudah dari dulu dilahirkan memang dengan kejujuran. Jangan karena mereka yang tidak jujur sehingga anak-anak kita menjadi tidak jujur. Jangan rusak Ya. negeri ini. Kita Jangan harus- hancurkan nilai kita harus pendidikan di tetap negeri ini. Berada di posisi yang jujur, di posisi yang terbaik, di posisi yang menunjang anak-anak kita ke depan. Yang menjadi lebih baik dan lebih baik. Jangan mencontoh dari perwakilan wakil presiden yang ada sekarang karena mereka masuk jadi wakil presiden tidak sesuai dengan kriteria. Harus dimaksulkan. Hidup Prabowo. Gibran. Apa pesan Ibu untuk Termul Calo? Termul Calo. Ternak Mulyono cacat logika. Buat termul, jangan mau mendukung orang yang salah dong. Tapi dia dapat duit gimana? Dia dapat duit pastinya. Kalau mau dapat duit hanya untuk mendukung yang kesalahan sama aja uang haram juga. Itu juga sama dengan korupsi juga, cuman modelnya lain. Ngapain berkoar-koar, mau bertelanjang ria, mau bikin apa-apa hanya karena mendukung orang yang salah, karena receh ya. Cuan yang receh nggak berarti buat kita. Kita tanpa uang, tapi kita membela. Ibu berani nggak ditantang kemarin kan Andi Azwan nantang saya. Saya tidak pernah terima uang sepeser pun.
Bohong. Kalian berani nggak ngaku tidak terima uang sepeser pun? Berani sekali. Nah. Kita di sini dengan hati nurani. Jangankan ucapan, dengan sumpah pocong pun kami berani. Nah, Mas Andi sudah ada yang berani nantang Anda nih. Sini. Benar-benar. Yang mau menantang tentang uang, tentang kita diberi cuan seperti Anda itu terlalu murah. Dibayar hanya untuk mendukung kesalahan orang lain, mendukung ketidakjujuran. Kami tanpa bayar tapi membela kebenaran, membangkitkan kebenaran, menghilangkan kebohongan di negeri Indonesia ini. Siap dihadapi dengan Andi Azwan ya. Siap. Kami siap sampai kapanpun. Nama Mantap. saya Herap, cari di ARM, kami siap untuk menantang Anda. Keren. AR. Rakyat. Siap. Sudah cukup. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.